Kini kita tahu bahwa masjid ini dilingkupi sebuah konspirasi elit dengan tujuan raksasa. Tidak berlebihan jika ada anggapan bahwa Palestina tidak akan pernah mengenal perdamaian, karena Palestina adalah pusat konspirasi global yang dimaksud. Perlahan, namun pasti, konspirasi ini dipersiapkan untuk kedatangan sang Mesias mereka, yaitu Dajjal. Banyak di antara kita yang tidak mengetahui keberadaan Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kuil Sulaiman dan manipulasi media terhadap Masjid Al-Aqsa. Salah satu adegan di film National Treasure menyebutkan bahwa mereka para pejuang salib pertama yang menemukan sebuah kolong di bawah kuil Sulaiman. Para ksatria itu percaya bahwa harta karun yang mereka temukan di sana terlalu besar bagi siapapun, bahkan bagi seorang raja sekalipun. Mereka membawa harta karun itu kembali ke Eropa dan kemudian menamakan diri mereka sendiri Ksatria Templar. Selama berabad-abad mereka telah mendiami Eropa dan membentuk sebuah ikatan persaudaraan bernama Freemason untuk menghormati pembangunan kuil yang luar biasa itu. Siapakah pembangunan yang menurut mereka telah membantu Nabi Sulaiman untuk membangun kuilnya? Mari kita bahas. Para anggota Freemason meninggalkan sebuah petunjuk, sebagaimana yang tertera pada uang kertas $1, yaitu piramida yang belum sempurna dan all-seeing eye, atau mata melihat segala hal, yang merupakan simbol ksatria Templar si penjaga harta karun. Mereka berbicara kepada kita melalui simbol ini. Apakah sesungguhnya kuil Sulaiman itu? Mengapa nama salah satu nabi yang telah diutus oleh Allah dikaitkan dengan sebuah rencana jahat kelompok rahasia? Sebenarnya kuil Sulaiman itu tidak ada, dan nama kuil Sulaiman itu dipahami secara keliru. Nabi Sulaiman tidak ada hubungannya dengan rencana jahat kelompok rahasia itu. Marilah kita pelajari apa yang sebenarnya yang mereka sebut dengan kuil Sulaiman itu. Nabi Yakub alaihi salam pernah membangun sebuah masjid, dan bangunan tersebut dikembangkan oleh Nabi Sulaiman selama ia memimpin kerajaannya. Bangunan itulah yang kemudian dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa. Nabi Sulaiman mendirikan Masjid Al-Aqsa atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana dengan kuil Sulaiman itu sendiri? Sebelumnya, telah diketahui bahwa kaum Yahudi telah menyimpang dan menolak kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Mereka pun memilih untuk tetap mengikuti sesuatu yang disebarkan iblis sejak masa kepemimpinan Nabi Sulaiman. Pada saat itu pula, iblis dan pengikutnya telah mengajarkan sihir kepada penduduk sejak sebelum dan semasa kepemimpinan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengetahui bahwa sihir telah diajarkan kepada penduduk, kemudian mengumpulkan semua panduan dan kitab sihir tersebut, lalu membuat peraturan hukum mati bagi siapapun yang mempelajarinya, mempraktikkan, dan mengajarkan sihir tersebut. Semua panduan sihir tersebut dikuburnya di bawah singgasananya. Kini semakin jelas alasan dari rencana pembangunan kuil Sulaiman yang dilakukan oleh kelompok rahasia ini. Kini mereka telah menggali di bawah Masjid Suci Al-Aqsa untuk mengambil kembali harta karun yang terpendam itu. Lalu apakah sebenarnya harta karun tersebut? Harta karun yang dimaksud melebihi apa yang bisa dibayangkan oleh siapapun yang ditemukan oleh Ksatria Templar adalah buku sihir terlarang. Untuk mencapai tujuannya, mereka tidak akan membiarkan apapun untuk menghentikan mereka. Kini kita tahu bahwa masjid ini dilingkupi sebuah konspirasi elit dengan tujuan raksasa. Tidak berlebihan jika ada anggapan bahwa Palestina tidak akan pernah mengenal perdamaian, karena Palestina adalah pusat konspirasi global yang dimaksud. Perlahan, namun pasti, konspirasi ini dipersiapkan untuk kedatangan sang Mesias mereka, yaitu Dajjal. Banyak di antara kita yang tidak mengetahui keberadaan Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya, dan ini bukanlah suatu kebetulan. Bangunan yang kerap kali dirujuk sebagai Masjid Al-Aqsa adalah Dome of the Rock, yaitu Masjid Kubah As-Sakrah atau Kubah Sokhroh. Namun, setiap kali nama Masjid Al-Aqsa muncul dalam pemberitaan media, baik media Muslim ataupun Barat, maka Kubah As-Sakhroh lah yang ditayangkan. Bahkan sering kita melihat poster atau foto yang menggambarkan semangat intifadah pembebasan Al-Aqsa dengan latar belakang Masjid Kubah As-Sakhroh tersebut. Dengan sengaja penduduk dunia dimanipulasi untuk berpikir bahwa Kubah As-Sakhroh adalah Masjid Al-Aqsa.
sehingga ketika Masjid Al-Aqsa yang sesungguhnya dihancurkan, tidak akan ada yang menyadarinya. Saat ini ketika kita membahas rencana-rencana jahat apa sajakah yang mereka susun, mereka telah menjalankan rencananya, dan di bawah Masjid Al-Aqsa telah terjadi ekskavasi atau penggalian. Apakah penggalian yang dilakukan di bawah Masjid Al-Aqsa adalah penggalian harta karun? Tidak, bukan itu sebenarnya tujuan penggalian harta karun terpendam tersebut. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa harta karun itu telah ditemukan berabad-abad yang lalu, dan kita tahu siapa yang telah menemukannya. Lantas, jika harta karun tersebut telah ditemukan berabad-abad sebelumnya, mengapa saat ini masih dilakukan penggalian di bawah Masjid Al-Aqsa? Apakah makna Al-Aqsa yang sesungguhnya? Penggalian yang masih berlangsung saat ini ditujukan sebagai rencana penghancuran masjid tersebut untuk mempersiapkan kedatangan Mesias palsu. Sang Raja diraja bagi mereka. Kedatangan Raja ini harus disambut dengan kebangkitan kembali kuil Sulaiman. Dengan demikian, untuk membangkitkan kembali kuil Sulaiman, pertama-tama Masjid Al-Aqsa yang merupakan rumah suci Tuhan yang pertama harus dihancurkan. Na'udzubillahi min dzalik. Negara Israel telah melakukan penghancuran ini secara perlahan-lahan, terprogram dan dengan cara yang mengerikan. Banyak versi yang mengungkap mengenai makna kuil Sulaiman bagi bangsa Yahudi. Sebuah versi menyebutkan bahwa kuil Sulaiman berada di sebelah selatan Dome of the Rock. Versi lain menyebutkan kaum Yahudi meyakini bahwa kuil Sulaiman berada di Masjid Al-Aqsa. Sementara sebuah versi lain yang menyebutkan bahwa bukan Al-Aqsa yang menarik bagi bangsa Yahudi, melainkan simbol kuil Sulaiman tersendiri. Dan pada awal Februari 2007, pemerintah Israel melakukan penggalian di bagian terluar komplek Temple Mount di dekat Masjid Al-Aqsa, dan juga di tembok sebelah barat. Tembok sebelah barat adalah bagian yang diyakini oleh kaum Yahudi sebagai sisa reruntuhan kuil Sulaiman yang masih berdiri. Mereka menamakan bagian ini sebagai Wailing Wall atau tembok ratapan yang merupakan salah satu titik paling suci bagi kaum Yahudi. Pihak yang berwenang mengatakan bahwa penggalian ini dimaksudkan untuk membangun dinding penghalang menuju salah satu gerbang Temple Mount. Penggalian tersebut menyulut kemarahan komunitas Muslim di wilayah Palestina dan Israel. Mereka mengatakan bahwa lebih banyak lagi operasi penggalian yang dilakukan secara diam-diam. Sheikh Raid dari Islamic Movement mengatakan bahwa saluran dibangun dari mana-mana dan salah satunya menuju Masjid Al-Aqsa. Dia menambahkan bahwa secara perlahan mereka akan menghancurkan masjid itu, dan dengan tindakan itu mereka memicu peperangan agama besar untuk terjadi di daerah ini. Namun seperti biasa, Israel dengan tegas menyangkal penggalian di sekitar komplek Temple Mount. Kini telah jelas bagaimana tindakan Israel selama ini terhadap keberadaan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Bagaimana konspirasi media dalam memanipulasi informasi yang disampaikan kepada publik. Mereka tak akan pernah berhenti melakukan tindakan apapun sampai tujuan mereka tercapai. Walaupun dengan mengorbankan ribuan nyawa dan perundingan damai antara Israel dan Palestina, semuanya hanyalah titik dari pemerintah Zionis. Karena sesungguhnya mereka tak akan pernah berdamai dengan musuh mereka sampai kapanpun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Masjid Al-Aqsa dari penghancuran. Amin, amin ya Rabbal Alamin.